Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Dan setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada, rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika
memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal, ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan sebagai terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor.
ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat, tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi.
saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah, yang
bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan sebagai terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan
pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh majelis hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilu bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami
selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Sudah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian jatuhkan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi.
Kalau tadi sudah sampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara lebih jadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh majelis hakim dari perkara
nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilu bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya.
Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KIPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada, rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga harus segera bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian dijadikan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi, atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi jadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir
dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh majelis hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat.
Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilu bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan, ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat, ya, artinya walaupun belum ada
laporan dari pelapor itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanya sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua
bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, teman-teman, saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan.
secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan dirilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian dijadikan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam
metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas. Hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua,
sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757/PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG/2022/PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SHMHum, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SHMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya.
Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan dirilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga harus segera bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan dijatuhkan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya,
saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi jadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SHMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SHMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat, tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari
Jakarta Pusat memang menghebohkan, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa, sudah begitu maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan dirilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian disebutkan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke
pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Jadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh majelis hakim
dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilu bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan, ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa
udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian dijatuhkan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi jadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir
dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh majelis hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat.
Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdirwata SHMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SHMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilu bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan, ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat, ya, artinya walaupun belum ada
laporan dari pelapor itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian dijatuhkan sanksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua
bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SIMHUM, dan juga
Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilu bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya
dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Bareskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi, atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan sebagai terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa
yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas. Hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh majelis hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SHMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SHMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua.
wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat, tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan, ya, dari Jakarta Pusat memang menghebohkan, ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat, ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami, ya, melalui tim investigasi, ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan, ya, pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan, ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register, ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada
para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian dijatuhkan sanksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah sampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi jadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya.
Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh majelis hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SHMU, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SHMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini
Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat, tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Ya. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan, ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat, ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami, ya, melalui tim investigasi, ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan, ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register, ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor, ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada
kepada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian dijatuhkan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah sampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di
pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh majelis hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SHMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SHMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana
teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan, ya, dari Jakarta Pusat memang menghebohkan, ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat, ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami, ya, melalui tim investigasi, ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan, ya, pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan, ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register, ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor, ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita, ya, memang ini menyangkut masalah
teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu
mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh majelis hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap
kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat, tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan, ya, dari Jakarta Pusat memang menghebohkan, ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat, ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami, ya, melalui tim investigasi, ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan, ya, pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan, ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register, ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor, ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita, ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim, ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan
teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim
itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan
tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan.
akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu
itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya, menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah
gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya.
Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian dijatuhkan sanksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini
yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SHMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SHMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial
kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sofwan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan, ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat, ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami, ya, melalui tim investigasi, ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan, ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register, ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor, ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita, ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim, ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis, ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya, ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja, ya, Pak. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga
mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan dirilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jadikan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah sampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan.
Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Jadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi. Karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai
metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan, ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat, ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami, ya, melalui tim investigasi, ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan, ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register, ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor, ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita, ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim, ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis, ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya, ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja, ya Pak, ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK
atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian dijatuhkan sanksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh
melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi. Karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk
memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sofwan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan
tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KAY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KAY sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan dijatuhkan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan sebagai terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara
mekanismenya secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Nah, untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya
untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya.
kompas.com menambahkan aja, kayak ini setelah perkara ini muncul responsif besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada, rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi, atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait, ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal, ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan sebagai terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di
Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Jadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi. Karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY
tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KAI akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau
kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan dirilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode. Bisa dengan tadi, misalnya minta klarifikasi, atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait. Ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal, ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya
berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi. Karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses
upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut
seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan dirilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi, atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait, ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal, ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah, yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi jadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua
Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi. Karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SHMU, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SHMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup
menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sofwan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga
menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KAY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KAY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jadikan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait, ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal, ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah, yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KAY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KAY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan Komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa
jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis judicial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SHMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SHMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi
perdebatan. Dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih.
proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode. Bisa dengan tadi, misalnya minta klarifikasi, atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait. Ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal, ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi
karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum
apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Soko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode.
Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi, atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait, ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal, ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah sampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita
pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal.
Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian dijatuhkan saksi.
bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait, ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal, ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah sampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi jadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh
satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko.
kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Sudah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian jadikan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya,
jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal, ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah, yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah sampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner, sehingga
pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SAMU, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SAMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat, tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya.
Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi, atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya,
saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi jadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan sebagai terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari
Jakarta Pusat memang menghebohkan, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa, sudah begitu maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia yang saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan dijatuhkan sanksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini.
Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah sampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan sebagai terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim
yang diduga dilakukan oleh majelis hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilu bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan, ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah
dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa, sudah begitu maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian dijatuhkan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi.
Kalau tadi sudah sampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara lebih tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh majelis hakim dari perkara
nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilu bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya.
Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KIPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Bareskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi, atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir
dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat.
Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilu bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan, ya, dari Jakarta Pusat memang menghebohkan, ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat, ya, artinya walaupun belum ada
laporan dari pelapor itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan dirilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga harus segera bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua
bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757/PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG /2022/PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SIMHUM, dan juga
Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk pemilu bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan, ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat, ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami, ya, melalui tim investigasi, ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya
dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan dirilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi, atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah, yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa
menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas. Hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh majelis hakim dari perkara nomor 757/PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG /2022/PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil
untuk pemilu bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat, tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan, ya, dari Jakarta Pusat memang menghebohkan, ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat, ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami, ya, melalui tim investigasi, ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan, ya, pelanggaran KIPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti
akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi baru kita register ya. Baru setelah kita register baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian dijadikan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah, yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi jadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung.
hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas. Hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh majelis hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua.
wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat, tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan, ya, dari Jakarta Pusat memang menghebohkan, ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat, ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami, ya, melalui tim investigasi, ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan, ya, pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan, ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register, ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis
majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jemputan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya,
Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh majelis hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini
Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Soko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini,
mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jadikan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah,
pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh majelis hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana
tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan, ya, dari Jakarta Pusat memang menghebohkan, ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat, ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami, ya, melalui tim investigasi, ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan, ya, pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan, ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register, ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor, ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita, ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim, ya.
Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan dijatuhkan sanksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi jadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya
dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh majelis hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Nah, untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN
Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat, tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang
kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian dijadikan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi jadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi,
mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya, menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757/PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG/2022/PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SHMHum, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SHMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang
pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan. Dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan
klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi jadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan
petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi. Karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh majelis hakim dari perkara nomor 757/PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG/2022/PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SHMU, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SHMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua,
tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik,
tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan dirilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga harus segera bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jatuhkan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah, yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan.
Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya, menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Jadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi. Karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SHMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SHMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai
metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK
atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan dirilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian dijatuhkan sanksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah, yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh
melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Jadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi. Karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SHMU, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SHMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil
memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sofwan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan, ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan, ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat, ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami, ya, melalui tim investigasi, ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan, ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register, ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor, ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita, ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim, ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis, ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya, ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja, ya, Pak, ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan
tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian dijatuhkan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah, yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara
mekanismenya secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Jadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi. Karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SHMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SHMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk
coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia yang tersedia ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya.
kasih izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan dijatuhkan sanksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan,
itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa
tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KAI akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara terkait dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Soko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau
kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan dirilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi, atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait, ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal, ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan sebagai terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya
berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi, karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama-tama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses
upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Dan setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya.
Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan dirilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY juga harus segera bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait, ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal, ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang sudah diindikasikan terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.
Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi. Karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus
kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sopo. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri
udah sampai mana setelah mengeluarkan dirilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KAY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KAY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, kemudian jadikan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode. Bisa dengan tadi, misalnya minta klarifikasi, atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait. Ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal, ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KAY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi jadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KAY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan
seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama. Kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis yudisial tadi itu bisa teratasi. Karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurdewata SHMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SHMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal
secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan. Dan oleh karena itu kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Sofwan. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Sudah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia tentu saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya. Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat
sebelum ada laporan ini KAY juga sudah bergerak. Terima kasih. Mengenai proses apakah jadi KAY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan dijatuhkan sanksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait, ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal, ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses eksplorasi dari pemeriksaan KAY ini. Jadi itu yang dilakukan sebelum kemudian kita masuk ke pemeriksaan secara resmi. Kalau tadi sudah disampaikan Pak Joko, pemeriksaan secara resmi tadi memang terlapor ini akan menjadi, kalau dia memang menjadi indikasi terlapor, dia akan menjadi yang terakhir dipanggil dan sebagainya setelah seluruh saksi, bukti dan itu menguatkan. Jadi seperti peradilan, cuma ini wilayahnya etik. Jadi ketika kita sudah kuat semua bukti, saksi dan sebagainya terpenuhi, baru kita akan sidangkan si terlapor tersebut. Yang memutus penundaan pemilu melalui sengketa perbuatan melawan hukum perdata, yang menurut kami hal tersebut melanggar peraturan kode etik dan perilaku hakim yang telah dibuat oleh KAY dan Mahkamah Agung. Hal tersebut kita nilai dari 2 poin di kode etik dan peraturan perilaku hakim, yaitu bagian profesionalitas hakim harus menerapkan profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Yang kedua berkaitan dengan hakim harus melandaskan tindakannya dari nilai-nilai hukum dan nilai-nilai yang luhur yang ada di masyarakat. Nah, pada bagian tadi sudah dijelaskan bahwa profesionalitas ini harusnya seorang hakim, majelis hakim itu mengacu mendasarkan pelaksanaan tugasnya dengan pengetahuan yang luas, di mana kita nilai di dalam perkara ini majelis hakim itu mengabaikan konstitusi, mengabaikan pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 yang mewajibkan pemilu itu dilaksanakan 5 tahun sekali secara luber jurdil, dan petitum pada perkara ini yang seharusnya diperiksa oleh majelis hakim ini pada putusan sela tentang kompetensi absolut itu seharusnya tidak dilanjutkan. Nah, walaupun tadi sudah disinggung juga ya tentang irisan dengan teknis yudisial, dengan pertimbangan hukum dan independensi, tapi menurut kita karena ini sangat-sangat jauh melenceng, nah ini wajib kita mencurigai apakah di sini ada dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku. Dan juga tadi secara mekanismenya, secara upaya yang bisa ditempuh jika terjadi pelanggaran hukum, terjadi dirugikannya hak-hak orang yang terkait dengan administrasi kepemiluan, itu seharusnya diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara ataupun Bawaslu. Nah, hal ini yang kemudian juga tidak mencerminkan hakim menerapkan pasal 7 ayat 1 yang mana melandaskan tindakannya menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang yang berlaku, yaitu di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu. Nah, kami tadi sudah berdiskusi dengan Pak Ketua Komisi Yudisial dan Komisioner bahwa ini memang perkara yang serius dan seharusnya menjadi prioritas Komisi Yudisial. Tadi juga sudah disampaikan bahwa jika dibutuhkan ini akan segera diperiksa berbarengan dengan
Mahkamah Agung melalui pemeriksaan bersama, kami berharap ini juga bisa dilakukan karena agar nanti perdebatan antara tentang teknis judicial tadi itu bisa teratasi. Karena ini memang sangat jauh melenceng dan sebagai negara demokrasi yang kita pemilu selama 5 tahun sekali itu adalah sebuah azas, sebuah kewajiban, digagalkan hanya oleh satu putusan pengadilan negeri. Nah, ini yang menurut kita harus. Indonesia. Yang kedua, kami minta maaf karena tadi masih ada sidang panel yang harus diselesaikan oleh Bapak Ibu Komisioner sehingga pertemuan agak molor. Yang ketiga, hari ini Komisi Yudisial Republik Indonesia sudah menerima teman-teman dari Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih terkait dengan pelaporan dugaan, sekali lagi pelaporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diduga dilakukan oleh Majelis Hakim dari perkara nomor 757 garis miring PDT, jadi PDT ini perdata ya, PDTG garis miring 2022 garis miring PN Jakarta Pusat. Tadi laporan sudah diterima secara resmi oleh Bapak Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, Profesor Dr. Muti Fajar Nurderwata SIMHUM, dan juga Bapak Dr. Joko Sasmito SIMH, anggota Komisi Yudisial Republik Indonesia sekaligus Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Untuk memberikan beberapa tanggapan, saya minta perkenan kepada Pak Ketua dan Pak Joko terlebih dahulu, nanti dilanjutkan oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Bersih. Silakan Pak Ketua. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang saya hormati teman-teman dari media, pertama saya ingin sampaikan bahwa siang ini Komisi Yudisial telah menerima tim koalisi untuk pemilu bersih, di mana teman-teman dari tim koalisi tersebut telah menyampaikan laporan masyarakat terhadap kasus putusan PN Jakarta Pusat yang hari ini kita semua sedang memperdebatkan tentang penundaan pemilu, di mana kasus tersebut sesungguhnya adalah gugatan perdata. Itu yang kami sampaikan pertama. Yang kedua, tentunya sesuai tusi dari Komisi Yudisial, kita akan menindaklanjuti laporan tersebut dengan berbagai metode, berbagai cara untuk mendalami kasus tersebut. Mungkin salah satunya dengan mencoba untuk memanggil dalam hal ini belum sampai pada proses pemeriksaan, tetapi kita ingin memanggil hakim atau pihak dari pengadilan negerinya untuk coba kita ingin gali informasi yang lebih lanjut tentang apa yang sesungguhnya terjadi dengan putusan tersebut. Yang selanjutnya bahwa KY tidak berwenang pada atau tidak berwenang untuk memeriksa pada putusannya, maka KY akan terus mengawasi proses upaya hukum, ya, baik banding maupun kasasi. Kita akan kawal terus kasus tersebut karena kita anggap hal ini cukup menjadi persoalan yang besar. Beberapa hal secara konstitusional maupun secara dengan perundang-undangan ini telah menjadi perdebatan, dan oleh karena itu kita
kita Komisi Yudisial juga minta dukungan dari masyarakat tentunya mengenai informasi dari teman-teman media, teman-teman LSM, teman-teman akademisi maupun masyarakat secara umum. Apabila mendapatkan informasi yang lebih bisa disampaikan ke Komisi Yudisial agar kami bisa bekerja dengan lebih cepat dan lebih optimal. Itu saja sementara yang bisa saya sampaikan secara kelembagaan. Selanjutnya monggo Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Mungkin saya perkenalkan ya, saya selaku Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi. Saya mungkin langsung kepada permasalahan. Sebenarnya setelah terjadinya ada putusan ya dari Jakarta Pusat memang menghebohkan ya, sehingga kami selaku Ketua Bidang Pengawasan dan Investigasi sudah dari teman-teman sudah menanyakan kepada saya apakah sudah diperiksa. Udah begitu, maksudnya sudah diperiksa belum hakimnya. Jadi perlu saya informasikan bahwa memang KY merespon cepat ya, artinya walaupun belum ada laporan dari pelapor, itu biasanya kita sudah mendalami ya melalui tim investigasi ya. Jadi sudah cepat kita lakukan pendalaman tentang adanya dugaan ya pelanggaran KPPH. Namun alhamdulillah hari ini tadi sudah ada pelapornya yang secara resmi melaporkan terkait dengan putusan dari PN Jakarta Pusat tersebut. Nah, kalau sudah ada pelapor yang resmi, tentunya mekanismenya nanti akan kita cantumkan ya. Kalau sudah syarat-syarat sudah dipenuhi, baru kita register ya. Baru setelah kita register, baru kita lakukan pemeriksaan kepada para hakim yang atau pihak-pihak yang terkait. Jadi belum langsung kepada para majelis hakimnya, atau disebut itu biasanya kita itu terlapor ya. Jadi mungkin bisa kita lakukan pemeriksaan pada panitera dan mungkin hakim-hakim lain yang tidak terkait dengan putusan ini, mungkin juga bisa kepada ketua pengadilan itu. Nah, terkait dengan itu memang salah satu tugas kita ya, memang ini menyangkut masalah teknis yudisial, memang ini masalah kemandirian hakim ya. Ini ada beberapa masalah yang kita hadapi. Kalau masalah ini masalah terkait dengan teknis ya, kemandirian hakim. Oleh karena itu memang kita bukan mencampuri terkait dengan putusannya ya, pertimbangan hukumnya tidak, tapi porsi kita kepada dugaan. Akan memanggil para majelis untuk dilakukan klarifikasi, sebab ini adalah masalah yang cukup mendesak, menyangkut masyarakat luas dan seluruh negara Republik Indonesia yang saja ya Pak ya. Dan kemudian yang kami ingin tanyakan juga, tadi juga sempat disebutkan bahwa kalau sampai ada pelanggaran etik, tentu ini juga mungkin ada indikasi hal-hal lain, etika juga terkait dengan independensi dari hakim dan sebagainya. Apakah nanti KY akan bekerja sama tidak hanya dengan Mahkamah Agung, tapi misalkan dengan KPK atau misalkan dengan Barreskrim untuk mengusut kalau misalkan ada hal-hal yang kemudian diterima oleh para hakim ini terkait dengan putusan tersebut, mengingat kalau kita lihat dari amar putusannya kan tidak tepat ya Pak, harusnya itu disampaikan kepada PT UN atau lain sebagainya. Terima kasih. Oke, masih ada satu lagi atau cukup? Cukup ya? Oh, Kamil, silakan Mas Kamil. Terima kasih, izin Kamil dari Kompas.com menambahkan aja. Kayak ini setelah perkara ini muncul responsif, besoknya membuat rilis akan mengklarifikasi majelis hakimnya. Kalau mengutip kata atau laporan-laporan yang ada kan rata-rata aduannya majelis hakim ini melampaui kewenangannya. Kalau mengutip Prof. Mahfud itu menyebut seperti pengadilan militer memeriksa perkara perceraian, kurang lebih begitulah. Nah, kalau KY sendiri udah sampai mana setelah mengeluarkan rilis itu juga menyatakan bahwa akan berkomunikasi dengan Mahkamah Agung. Bisa disampaikan nggak komunikasinya sudah sejauh mana, mengingat sebelum ada laporan ini KY sudah bergerak. Terima kasih.
Mengenai proses ya, proses apakah jadi KY mempunyai beberapa metode. Memang kalau yang secara pemeriksaan tadi sudah disampaikan Pak Joko, runutnya seperti apa, dan kemudian panel, kemudian pleno, dan jabatan saksi. Bahwa sebelum itu kita melakukan eksplorasi, ya kita akan dengan berbagai macam metode, bisa dengan tadi misalnya minta klarifikasi atau kita mencari data dan informasi dari berbagai lembaga terkait ya. Jika memang kemudian ada indikasi atau dugaan-dugaan yang mengarah ke berbagai hal ya, saya dengan KPK, dengan kejaksaan atau dengan siapapun lah yang bisa mendukung proses